Tes 1, 2, 3. Oke, kedengaran suaranya. Ini. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Seperti biasa kita kembali lagi untuk membahas tema kesadaran, tetapi ada yang beda pada malam hari ini. Kenapa? Karena sebelum kita bahas yang akan menjadi topik utama di semua pembahasan kesadaran, dan kita udah memasuki tahap awakening. Jadi langsung awakeningnya. Makanya aku di sini memberikan tulisan apa itu yang dimaksud dengan The Dark Night of the Soul. Ada tahapannya. Ini ganggu nggak nih? Kepala aku nggak kelihatan soalnya. Di sini aja kelihatan nggak? Oke, selamat malam semuanya. Bagi yang mungkin belum kenal, saya perkenalkan diri dulu. Namaku Fernando Prilian Adam. Yang mana nggak penting kalau di kesadaran nama itu. Nah, yang penting adalah sebuah identitas untuk membedakan. Ada aku, ada kamu. Tapi di kesadaran kan kita itu satu, kesatuan. Hanya untuk merasakan pengalaman, sensasi, ilusi keterpisahan. Jadi ada aku, ada kamu, ada kalian. Saya, namanya Fernando. Nah, tetapi ketika ini dibiarkan terus-menerus, dan kita pikir, dan kebanyakan orang berpikir dirinya adalah itu namanya, statusnya, jabatannya, asal keluarganya. Dan akhirnya mulailah timbul rasa keterpisahan yang melekat. Efek sampingnya, ego, narsistik, bahkan personality disorder, dan masih banyak lagi. Nah, di kesadaran kita akan mulai memasuki tahap pengkondisian kembali sebagai natural state, kondisi alamiahnya kita. Ada yang berbeda pada malam hari ini, lebih tepatnya bukan berbeda, tapi tambahan atau upgrade. Kita sudah mulai memasuki materi advance, di mana sebelumnya pembahasan kita itu random, acak. Tapi sebenarnya nggak acak. Pembahasan sebelumnya itu, kalau misalnya dari awal sudah ada yang melihat, yang mendengarkan, dan bahkan menonton rekaman dari live ini di channel YouTube saya itu, pasti sudah mulai familiar dengan istilah kesadaran, atau yang mungkin memang disebut spiritual. Nah, sebelumnya kan kayak random acak, tapi itu fase yang paling awal, di mana kita tuh hanya mengupas kulit agar kita bisa merasakan sensasi yang namanya pengembangan diri. Pengembangan diri itu kan nggak bisa sembarangan seperti hanya dipikirkan secara eksakta, bukan hitung-hitungan. Dia ada namanya kondisi non-teknis, bukan hanya teknikal. Sementara pikiran itu, dia memiliki sifat teknis. Makanya fasenya itu dia berada di dualitas, baik buruk, benar salah, siang malam. Ya tidak. Ketika ini dibiarkan terus-menerus, maka semakin lama ketika seseorang tidak sadar dirinya itu bukan pikiran, bukan perasaannya, maka timbullah sosok dirinya. Sosok itu yang sebenarnya bukan dirinya, itu hanyalah identitas palsu, ilusi saja, yang melekat. Sehingga kalaupun dia, misalnya gini, kita hidup kan adalah perjalanan atau pengalaman spiritual. Sehingga seseorang yang sudah melekat, dalam tanda kutip nih, dengan egonya, sifat-sifat karakternya. Karakter tuh ada yang karakter meta, terus ada karakter
Goldie. Nah, di situ tuh akhirnya dirinya merasa ketika muncul sebuah fenomena pengalaman spiritual, mulai merasa seperti dibenci, dikutuk, dihukum, nah begitu, oleh semesta, oleh Tuhan. Ya padahal semesta tidak pernah menghukum, tidak pernah memberikan yang namanya apa ya, kondisi di mana ujian gitu, bukan. Semesta nggak pernah memberikan kita ujian, itu pikiran kita saja. Kalau sampai meyakini, oh iya memang diuji, ya itu pikirannya, dan akan terjadi seperti itu. Singkat cerita, aku ada pembahasan dua topik utama pada malam hari ini. Kalau sebelumnya kita bahas tentang hal yang random dari kesadaran, bahkan teknis, latihan, vibrasi tinggi, ada tapping, ketukan esoteris, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai masuk ke fase yang cukup terstruktur. Biasanya yang suka nih otak kiri, ada materi yang terstrukturnya. Karena memang nggak semua orang itu mudah langsung spontanitas, langsung pakai cara-cara yang instan, langsung. Entah bagaimana, kalau aku pun memang dibilang otak kiri, dan mungkin secara mayoritas banyak orang juga lebih suka materi yang terstruktur. Selama dirinya mau membuka diri, mau menerima. Tapi kalau misalnya hanya sekilas, hanya sepotong-sepotong itu agak susah. Oke ya, aku ingatkan kembali mungkin reminder bagi yang bagi yang sebelumnya belum tahu channel aku ataupun live di TikTok ini, ada 4 materi utama yang sebelumnya sudah pernah kubahas. Yang pertama, spiritual bypass atau pelarian spiritual. Jadi di situ aku pembahasannya kenapa sih orang ingin sekarang melakukan pencarian spiritual, bukan sekarang sih, dari dulu, dan akhirnya terjebak di ranah spiritual. Dia terjebak, dan ini sebenarnya berbahaya. Nah, kita udah bahas di sini ya waktu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua itu tentang teknikal, cara-cara teknis melepaskan pendaman emosi. Jadi melunturkan, menetralkan seluruh dari apa yang kita sebut pendaman, samskara, ataupun yang bisa menyebutnya samsara, lingkaran siklus penderitaan dari kehidupan, ya kan? Nah, nanti termasuk karma, ya, di situ. Nah, yang ketiga itu meditasi non-doing. Ya, kita sudah bahas ada meditasi dan segala cara macamnya waktu yang lalu. Dan yang terakhir itu metode-metode selain meditasi seperti pengenalan terhadap pikiran, perasaan, ada mindfulness, ada letting go, letting in, ada ho'oponopono, dan masih banyak lagi. Nah, keempat materi tersebut yang sudah kita bahas di awal itu sebenarnya sudah mewakili pembukaan di mana kita bisa segera mengalami kesadaran. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang memang terstruktur. Kenapa? Kita mulai masuk ke pembahasan ada fase spiritual awakening, di mana modal dasarnya ketika seseorang ingin, atau bahkan bukan ingin, dalam kesadaran tuh kayak seakan-akan seseorang memang ditunjuk atau sudah mulai masuk ke fase itu. Karena setiap orang memang begitu. Kita semua ini tidak sadar, seluruh perjalanan hidup kita adalah pengalaman spiritual, sadar atau tidak. Baik itu pencarian material, pencarian uang, kekayaan, itu hanyalah pelarian sebenarnya. Kalau misalnya tidak didasari dari spiritual. Makanya orang yang akhirnya karena dia tidak punya apa-apa lagi, terus nggak punya uang, dan masih banyak kemelekatan tentang pendaman emosinya, dia larinya ke spiritual, masuk ke pembahasan pertama kita yaitu spiritual bypass. Nanti di situ bahkan dia punya pengikut, punya ego, jadi narsistik, dan bahkan menyalahgunakan otoritasnya untuk menzolimi, apa kata yang lebih tepatnya ya, memanipulasi para pengikutnya. Nah, ini juga sama terjadi banyak ketika seseorang sudah mulai punya komunitas, punya perkumpulan, punya satsang. Kalau kita tidak aware terhadap kesadaran itu sendiri, maka ujung-ujungnya kita dimanipulasi. Nah, ini sebuah fenomena yang sering terjadi. Oleh karena itu, secara kolektif kita mulai membangun kesadaran bersama.
agar tidak ada lagi kejadian begitu. Di luar daripada kesadaran masih lebih banyak lagi, ya, yang memang melekat dengan ego dan identitas. Nah, spiritual bypass tuh kita bahas kupas tuh tentang ego, narcissistic personality disorder, tentang anxiety, tentang insekuritas, tentang insecure yang sangat pekat sehingga membuat orang tersebut apatis, kesedihan mendalam, trauma, depresi gitu kan. Yang kedua, makanya kita mulai masuk ke kondisi teknis, latihan untuk melepaskan atau penyelarasan dengan kondisi alamiah kita, yaitu kondisi non-dualitas. Di situ makanya mulailah melebur diri kita dengan teknik, ada tapping, sebelumnya kita kan sudah pernah bahas. Ada yang memang dengan meditasi. Nah, terus selanjutnya barulah ke meditasi non-doing, yaitu kondisi meditatif. Barulah setelah itu pengenalan pikiran, perasaan, terus tubuh sebagai katalis, ya kan? Nah, setelah itu, apakah masing-masing dari materi tersebut yang udah pernah kita bahas itu bisa diperpanjang? Bisa sekali. Tapi kalau misalnya di situ terus kan bosen ya kadang. Atau masa itu-itu aja. Ya, aku akan tetap membahas itu, tapi nanti di sesi berikutnya secara tidak langsung. Tetapi itu sudah mewakili, sangat-sangat mewakili tentang tema kesadaran. Karena kesadaran itu ada yang teknis dan non-teknis. Ada hukum vibrasi, hukum frekuensi, dan hukum semesta itu. Kita udah bahas keseluruhannya itu di materi, di 4 materi utama yang sudah aku pernah bahas. Nah, itu kan kayaknya random tuh. Masa dari yang spiritual bypass, pengenalan apa itu agama, spiritual, dan kesadaran, lalu mulai ke teknis, pelatihan, vibrasi tinggi, terus mulai lagi ke meditasi itu sendiri. Kan kalau udah ngomong meditasi ya hanya fokus ke meditasi itu aja. Nah, yang keempat mulailah teknis, seperti Ho'oponopono, hipnosis, hipnoterapi, neurolinguistic programming. Dan akhirnya kita masuk ke fase di mana coba lupain dulu semua teori tersebut. Lupain aja. Hanya cukup untuk membiarkan kesadaran kita masuk selaras dengan diri kita yang lebih tinggi. Infinite being, higher being, apapun itu namanya. Inner being kita tuh terhubung selalu dengan ketuhanan atau kesadaran itu sendiri. Sehingga yang pernah kita dengar sebelumnya itu hanyalah sebuah referensi atau data saja, bukan benar-benar kenyataan. Gitu aja, gampang. Makanya aku cuma bahas ringan-ringan sebelumnya. Nggak ringan sih, berat, cuman ya sekedar kayak sekilas-sekilas. Makanya aku juga sekarang kan bahas sebelum-sebelumnya, biar selain daripada mengingat kembali, terus juga, oh ternyata yang dibahas itu sebelumnya adalah itu, iya. Dan ketika mendengarkan ini, maka sudah tahu gambaran besarnya, poin utamanya, sehingga oke, bisa jadi fondasi aja, dan nggak perlu dipikirkan, nggak perlu dipusingkan. Maka kita sekarang masuk ke seperti struktur spiritual awakening dan segmentasi. Paling penting, ada segmen di kesadaran itu. Ada paling penting itu memang aku dari dulu melihat pola 5 atau 4, 5. Jadi setelah lewat daripada 4 segmen tersebut, sudah itu kesadaran tanpa batas. Entah ada yang menyebutnya enlightenment, entah ada yang disebut dengan samadhi, pencerahan. Nah, itu di luar dari ini. Ini tuh kalau yang tertulis di slide atau gambar di depan ini masih di fase spiritual awakening-nya. Kalau segmen itu berbeda, itu segmen kesadaran. Tetapi ujungnya tuh enlightenment. Maka bedanya apa kita bahas sekarang. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat, bergabung. Kalau misalnya nanti ingin lihat rekamannya, silakan di channel YouTube-ku namanya Hanya Kesadaran. Kita masuk dulu strukturnya ke spiritual awakening. Umumnya rata-rata hanya 4 fase atau 5 fase begini. Tapi kalau misalnya menemukan banyak informasi lagi, ada lagi yang lebih detail. Ya, memang begitu. Tapi paling umum, itu ada 4 fase sebelum enlightenment. Nah, yang pertama itu the dark night of soul. Ketika seseorang sudah mengalami trauma jangka panjang, perjalanan kehidupan yang sangat menyakitkan, ada penderitaan yang memang beingnya
inner being-nya itu adalah dasarnya orang baik. Karena makanya pernah kita selalu mendapatkan kata-kata, kenapa orang baik itu selalu tersakiti, selalu dizolimi. Kenapa mendapatkan perlakuan tidak adil? Karena being-nya sudah siap untuk dikultivasi, sudah siap untuk diselaraskan dengan kecerdasan semesta, sudah siap dibangunkan. Karena sebelum itu, manusia hanyalah zombie, mengikuti doktrin, dogma, keyakinan warisan. Maka dari situ, ketika tidak diubah dengan kesadaran, maka manusia akan semakin melorot, melorot, semakin menurun, semakin merosot sekali, sehingga dalam keadaan tertentu kita bisa melihat walaupun kesadaran materialnya, material tuh form, bentuk, teknologi, sainsnya sudah berkembang, tapi banyak orang di saat yang bersamaan nggak peduli dengan itu, malah hanya fokus pada dogma, doktrin, dan bahkan pendaman emosinya sendiri, pikiran-pikiran negatif, dan seperti yang bisa kita lihat sekarang, kenapa banyak konflik? Kenapa banyak sekali masalah? Manusia ini kenapa? Nah, sebelum manusia mengalami kesadaran, pasti biasanya ada di fase tersebut. Pengrusakan, ego, narsistik, otak reptil yang terus berjalan. Otak reptil tuh hanya untuk bertahan hidup, survive, fight or flight. Bertahan atau kabur. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang hanya begitu keadaannya, dia pasti mementingkan dirinya sendiri. Kalau dia dikasih jabatan, kalau dia punya kekuasaan, dia hanya mementingkan perutnya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Bukan untuk kemaslahatan bersama. Padahal, hanya manusia yang punya otak neokortek. Di otak, di kepala saja ini triliunan selnya. Beda dengan kera yang hanya 100 juta. Kera itu, otaknya itu hanya 100 juta. Sementara manusia itu 1 triliun lebih. Beda. Dan di depan ini ada yang namanya neokortek. Hanya manusia yang punya. Berarti untuk apa? Itu untuk kecerdasan, untuk kebijaksanaan, untuk kemaslahatan. Neokortek jika digunakan, makanya kalau ada otak reptil, ada otak limbik, ada otak neokortek. Limbik tuh yang afeksi, kasih sayang, mamalia brain. Kita tentu punya juga mamalia brain. Untuk kesadaran, kasih sayang, untuk afeksi, untuk feeling, untuk perasaan. Nah, perasaan itu dan seni bertahan hidup dari otak reptil itu harusnya diselaraskan dengan otak neokortek. Bukan untuk kita mengedepankan kecenderungan terhadap otak reptil dan hanya otak yang egois. Sehingga kalau itu yang terus dibesarkan, kesadarannya tuh menumpuk ke belakang, ke bawah, menjadi rendah. Inilah jawaban kenapa banyak orang egois, banyak orang yang akhirnya punya pendaman masalah batin, sehingga entah itu jadi psikosomatis, masalah bagi dirinya sendiri, penyakit, atau menjadi problem bagi orang lain. Dia menjadi sebuah keadaan yang menyulitkan bagi orang lain. Dan ketika ada A dan B saling bermasalah, konfliknya semakin besar. Dan itu hanya 2 orang. Dikali lipatkan, dikuadratkan, jadi 4, jadi 8, jadilah negara, jadilah dunia, bagaimana? Dan ketika kita sampai pada fase mulai kesadaran bertumbuh, biasanya mulai tuh the dark night of soul. Ini kita ngomong dari segi individu yang sudah siap untuk dikultivasi. Apa efek sampingnya ketika sudah mengalami the dark night of soul ini? Kiamat diri, matinya diri sebelum mati. Itu singkatnya. Tapi kalau kita mau bahas panjang sekali the dark night of soul ini sangat menderita, sangat menyakitkan. Orang tersebut biasanya mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, yang menyakitkan. Kenapa? Karena dia sudah mulai membedakan atau menyadari ada perbedaan realitas layar luarnya, fenomena di sekitar dunia ini dengan inner layar innernya, layar dalamnya, di mana ada idealisme, ada integritas, ada kebaikan, ada kemaslahatan, ada kebersamaan, ada persatuan, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan, kerakyatan. Nah, tapi kenapa ini tidak bisa terjadi sebagaimana mestinya? Karena kesadarannya yang belum bertumbuh dari kebanyakan orang. Maka dari itu, ya, terlepas dari efek samping apakah
pembahasan kesadaran ini berdampak atau tidak, paling penting ya kita membahas yang individual dulu, seperti kenyataan tentang The Dark Night of Soul, baru mulailah ke fase-fase berikutnya. Kita lanjut pembahasan The Dark Night of Soul-nya. Maka ketika ini disebut dengan kiamat diri, apa yang terjadi? Biasanya di dalam titik tertentu, dia sudah sangat sulit atau capek dalam kehidupan. Karena sudah berada di poin, dia mungkin bisa, outcome-nya itu dua, depresi, bisa bahkan mau bunuh diri, itu pun kalau benar-benar dia berada dalam fase kemalangan itu dan tidak ada yang membantu, dan kesadarannya sulit untuk mencapai tahap berikutnya. Tapi kalau mudah-mudahan dia bisa lepas melampaui fase tersebut, maka dia mulailah berkembang, seperti bunga yang mekar. Karena sudah memulai dari fase yang penderitaan, dia mulai ada identitas yang koyak. Kiamat sudah identitasnya. Tidak ada lagi sebuah label pada dirinya bahwa aku adalah pikiranku, aku adalah perasaanku, aku adalah semua yang kupikirkan tentang itu. Padahal itu semua hanyalah data, hanyalah referensi, hanyalah seperti misalnya namaku. Namaku kan bukan aku yang buat, itu kan warisan daripada orang tuaku, bahkan juga berembukan daripada keluargaku, yang akhirnya menjadi namaku ini. Siapa yang ngasih namaku? Kan bukan aku. Nah gitu. Tapi aku merasa ketika belum sadar, aku adalah itu. Aku adalah namaku, aku adalah pikiranku, aku adalah perasaanku. Lanjut lagi, aku adalah statusku. Aku adalah yang nanti menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang pintar. Dan aku ingin semua itu adalah, aku ingin mendapatkan semua itu. Kalau dalam kesadaran, itu semua nggak salah. Jadi berbeda ya adanya seperti pembicaraan spiritualitas, kadang kayaknya kita nggak butuh semua itu. Bukan, beda nih. Ini sangat fatal kalau kita berpikir tentang itu. Ini kita harus memahami, makanya pikirannya, perasaannya dari segi kesadaran. Bukan berarti kita nggak ada itu semua. Ya tetap, setelah kita sadar ya kita tetap punya nama, kita tetap punya harta, kita tetap punya status jabatan. Paling penting berarti dari kesadaran kita tahu dan sadar kita bukanlah semua itu. Itu hanyalah data, program lama yang kita bisa menyadari dan mengamati itu semua. Nah sebelum itu tapi makanya kita masuk lagi ke Dark Night of Soul. Apa yang terjadi? Ini sangat-sangat menyakitkan biasanya dari orang-orang yang mengalami pertama. Karena begini, sebelum The Dark Night of Soul, pasti kan seseorang mengalami yang namanya di dunia ini dengan konsep pikirannya sendiri, yaitu sifat dualitas. Hanya mementingkan baik buruk. Baik atau buruk nih? Iya atau tidak nih? Benar atau salah nih? Makanya sampai dipikirkan tentang masa lalu dan masa depan. Harapan ataupun ketakutan. Atau surga dan neraka. Dan begitu terus. Akhirnya susah untuk menyadari kesadaran. Nah, kenapa demikian? Fasenya tipe otak itu memang begitu, namanya dualitas. Nggak sembarangan kita bisa langsung melampaui pikiran. Karena pikiran itu adalah tahap utama untuk mengenal realitas, kenyataan. Tanpa kalau nggak ada pikiran gila atau ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain karena pikiran itu adalah standar atau teknis yang paling utama untuk mengenal realitas. Nah, tapi realitas bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar pikiran. Kenyataan atau realitas ini sangat-sangat infinite possibilities, memiliki cabang yang luar biasa banyak dan bahkan ini bisa melampaui apapun yang kita sebutkan, apapun yang kita yakini dan apapun yang sebenarnya menjadi dasar konsep di dalam pikiran. Nah, setelah ini ya, kan aku bilang ada sebelum. Kalau sebelum tuh kita tuh sebenarnya relate dengan keadaan di sekitar kita. Masyarakat, kehidupan, ya matrix lah kalau mungkin sekarang tuh banyak istilah di internet tuh, matrix, masih terjebak dalam matrix gitu, dalam simulasi, belum bisa menyadari bahwa aku bukanlah itu semua. Nah makanya pembukaannya The Dark Night of Soul, sehingga itu paling enaknya disebut kiamat diri. Nah tapi ada hal yang sangat tidak nyaman ketika sudah kiamat diri. Namanya juga kiamat, berarti serem kan? Itu adalah hal yang paling dihindari
hal yang paling ditakuti oleh ego. Kenapa? Karena ego nggak mau dia hilang, dia hancur. Bukan berarti setelah sadar egonya hilang, kita malah menyadari ego. Kita malah bisa bersenang-senang dan merayakan diri sendiri bersama ego. Tetapi, ketika sebelum awakening, maka ego itu yang mengambil alih. Kita adalah ego itu. Jadi ya kita dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan hasrat, itu dasarnya dari ego. Tapi setelah sadar, kita tetap punya semua itu. Kita punya keyakinan, kita punya kemandirian, kita punya ketakutan, kita punya keberanian, kita punya semua sensasi rasa itu. Kita punya hasrat, kita punya semua kehendak itu. Bedanya adalah ketika kita sudah sadar ego, maka ego tidak lagi mengendalikan kita, tidak mengendalikan lagi diri pribadi yang sejati. Nah, ketika kita sudah sadar, karena ini sadar bukan tahu. Tahu tuh nggak bisa melampaui atau menyadari mekanisme untuk melampaui pikiran. Tahu itu ya di sekedar pelajaran pikiran itu sendiri, bukan tahu sebenarnya. Maka ini untuk dialami, untuk disadari. Oke, lanjutnya, ketika misalnya sudah mengalami the dark night of soul, biasanya dia hancur, kayak kiamat diri. Dia mulai menyadari bahwa aku ya bukan ini semua. Maka namaku, statusku, itu nggak lagi valid atau nggak lagi relevan. Mulailah masuk ke fase kedua, yaitu seeking stage. Jadi seeking stage itu ya tahap di mana pencarian, seeking the truth, pencarian kebenaran. Karena sebelumnya pasti masih meyakini secara mutlak, bukan berarti setelah itu nggak punya keyakinan, berbeda. Jadi jalan ceritanya tuh sudah punya kesadaran dari free will atau kehendak bebas untuk memilih, memilah, dan menilai, mengamati kebenaran yang mana nih yang mau aku terima, yang aku pilih. Bukan hanya sekedar kebenaran dari warisan, keyakinan yang selama ini hanya menjadi dogma, doktrin. Nah, di tahap seeking stage, pencarian ini, mulailah itu. Karena mungkin sebelumnya sudah mengalami fase gak enak, ya sampai akhirnya kiamat diri. Mungkin ditinggal, orang yang dikasihi, bangkrut, apapun itu yang menjadi sebab bisa awaken. Itu rasanya paling gak nyaman itu. Sampai depresi biasanya. Di fase tersebut juga, maka kadang aku juga sering ada yang melihat di state orang-orang yang sampai akhirnya dia kerasukan gitu ya. Akhirnya ya itu main-main di jalan-jalan yang seperti sihir-sihiran. Atau ada yang juga menilai dunia ini kejam, jahat, sampai akhirnya tidak percaya pada siapapun, tidak percaya pada apapun. Semua ini kayak, dan dia memang jadi lebih peka. Seperti akhirnya daging ini nggak mau dia makan, atau apapun itu. Padahal itu hanya sekedar data. Itu harus dia lampaui. Nah, ada kesalahpahaman di kebanyakan ketika memasuki fase spiritual awakening. Dikiranya, dipikirnya bahwa awakeningnya itu tadi, yang fase awal, yang jadi kayak was-was terhadap orang lain, yang was-was kayak seakan-akan sudah menyadari, oh memang realitas ini nggak nyata, nggak valid, nggak relevan lagi. Terus dia menarik diri, menjauhi diri. Itu sebenarnya fase awal, belum awakening, belum, sama sekali belum ya. Awakeningnya sebenarnya ya sudah enlightenment itu sendiri. Tapi ini disalahpahami ketika menyadari sesuatu yang memang sebelumnya dia tidak sadari, dipikirnya itu adalah awakening. Belum, sebenarnya belum tahap itu. Makanya ketika sudah ada tahap awakening, banyak orang yang tercerahkan itu mulai meditasi, mulai semedi, mulai menarik diri, mulai ke gua atau ya minimal menarik diri dari masyarakat, tapi nggak terus-terus. Itu hanya sekedar fase di mana dia harus mengenal dirinya sendiri, mengenali atau menyelami dirinya sendiri. Nah, fase itu penting untuk dilakukan untuk bisa melampaui fase the dark night of soul. Nah, tapi ada yang terjebak di situ juga. Lama-lama dia mengira bahwa awakening yang adalah itu. Padahal dia hanya terjebak di fase was-was. Jadi seakan-akan tidak ada yang bisa dipercaya.
Malah itu dia kembali melekat pada pendaman yang dia tidak sadari, pendaman emosinya. Tetapi ketika ini sudah bisa dilewati, kadang biasanya karena kita di adat ketimuran itu lebih banyak pencarian fase di dalam diri, seperti pencarian agama, spiritual gitu. Terkesan berbeda dibanding dengan barat. Karena aku punya kenal yang memang tinggal di barat, seperti dia orang Thailand yang memang sudah kuliah sampai S2 atau S3, aku lupa. Di Amerika, dia memang tahu spiritual, tapi pencarian spiritual di barat itu berbeda dengan di timur. Lebih ke pencarian memang untuk mengisi material. Tapi itu spiritual, aku paham apa yang dia maksud. Tapi berbeda di timur, terutama di kita itu, kita biasanya lebih memahami spiritual itu dari segi intensinya, itu dari segi untuk memasuki kondisi atau ruang di mana kita itu bisa mengenal diri sendiri. Jadi bukan keluar, tapi ke dalam gitu. Tapi itu tanpa disadari. Makanya sebelum itu, atau kalau misalnya nggak disadari, silahkan carilah orang-orang yang bisa membimbing. Oke, tadi aku ngeliat pertanyaan sebentar, bagus banget kayaknya. Keluar dari fase dark night gimana Kak? Oke, ini penting. Ini baru kita bahas nih. Ini mau mencari tapi mencari kemana? Oke, makanya ini pembahasan yang sedang kita bahas nih. Keluar dari fase dark night itu memang nggak mudah, tapi juga bukan berarti nggak bisa. Pasti bisa. Dark night ini memang yang paling utama sebelum akhirnya bisa keluar dari the dark night. Sebenarnya fase ini adalah bukan fase yang untuk dilewati, tapi ketika kita punya fase ini, kita bersama dengan fase dark night ini. Sehingga akhirnya kita menjadi jeda atau menjadi ruang untuk kita tuh berkembang dengan kesadaran kita. Seperti yang udah aku jelasin kan, bahwa fase the dark night itu kiamat diri. Kita tuh udah nggak lagi relevan dengan keadaan sekitar, dengan mayoritas dunia ini kayak seakan-akan berbeda saja. Bahwa mungkin di data pikiran kita itu, ya dunia bukan lagi hal-hal yang kukenali seperti sebelumnya, kayak asing. Nah, ketika itu juga, apapun yang dilihat, ada rasa trust issue, ada insecure, maka mulailah muncul penderitaan. Mulailah penderitaan yang lebih, bukan berarti sebelumnya nggak menderita. Sebelumnya pasti menderita makanya selalu cari pelarian, ingin kekayaan, ingin kebahagiaan. Pertanyaannya, bahagia itu apa? Nah, kalau di kesadaran kan sudah jelas, bahagia itu ya bahagia itu sendiri. Kita adalah bahagia itu sendiri. Nggak mungkin mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan tidak dicari, karena ada di sini, saat ini, sekarang gitu. Tetapi karena sebelumnya belum di fase begitu, belum belum di fase kesadaran, masih di fase yang terjebak, maka terus mencari kebahagiaan. Dengan mencari kekayaan, dengan mencari hubungan, relationship, menikah, punya anak, terus. Apakah itu salah? Enggak. Nah, tapi ketika sudah beruntung untuk bisa masuk ke fase dark night ini, berarti sudah masuk ke spiritual awakening kan? Ada tahap awakening. Tetapi ingat, hal yang paling disalahpahami oleh kebanyakan orang, the dark night ini belum awakening. Tapi yang diyakini kebanyakan orang, fase the dark night ini adalah awakeningnya. Ini yang sebenarnya agak gimana ya, aku juga tidak menyalahkan. Tetapi ya, kalau masih meyakini dark night itu adalah awakening, maka lebih cenderung dia terjebak di situ. Karena the dark night ini memang mengerikan. Ini kiamat diri. Kiamat itu kan ngeri, serem. Karena ego nggak mau. Dia nggak mau tuh. Akhirnya lepas. Egonya itu hancur. Maka ego akan terus mempertahankan diri bahwa yang tidak ada yang ada selain daripada aku, kata ego. Ya, ego itu memang kesadaran kita sendiri, tapi dalam bentuk ya yang kita gimana bahasanya ya, dia form yang memang membuat kita ada di dunia ini, jadi kita bisa merasakan pengalaman, berpikir, ya itulah ego. Sebelum kita sadar kita bukan ego, maka kita akan terjebak sebagai ego. Tapi ketika kita sudah sadar, ya ego biasa saja. Ego adalah kita, dan kita bisa menyadari, mengamati, dan menyaksikan ego. Jadi jawabannya nggak simple ya. Jawabannya memang harus dijawab dengan keseluruhan.
Pertama, menyadari siapa si pencari. Kedua ya, menyadari siapa yang ingin keluar dari fase The Dark Knight ini. Sadar dirinya dulu kan, gimana sih caranya mau mencari. Nah, karena dia bukan dicari. Memang kayak mencari, tapi nanti setelah kita tercerahkan, oh sebenarnya aku nggak lagi mencari. Toh aku udah di sini saat ini. Semuanya sudah disediakan. Tetapi dalam perjalanan prosesnya, pikiran itu butuh sebuah jawaban, sebuah alasan, makanya muncullah sebuah pencarian. Dan sebenarnya ini adalah proses kultivasi. Nah, jadi seperti yang udah aku bilang di awal kan, ada sebelum dan sekarang masuk ke fase The Dark Knight of Soul, semua itu tujuannya untuk masuk ke fase berikutnya, yaitu Seeking Stage. Nah, Seeking Stage ini bukan keluar dari fase Dark Knight of Soul, dia masih ada di Dark Knight of Soul, tetapi sudah punya kesadaran lebih untuk bisa melihat dan mau mencari kebenaran. Kebenaran yang hakiki, bukan hanya sekedar kebenaran dogma, warisan, atau apapun itu. Jadi ketika sudah fase di seeking, pencarian, semua yang tadi kita yakini biasanya luntur. Sebuah keyakinan yang selama ini diwariskan tadi. Bahkan segala jenis identitas yang melekat. Kita tidak lagi meyakini kayak seakan-akan, misalnya, lahir di keluarga suku tertentu. Ya biasa saja, mungkin kalau dulu itu kayak seakan-akan bangga terhadap suku tersebut. Bukan berarti setelah sadar bangganya hilang, tapi bangganya itu adalah yang tercerahkan. Jadi penerimaan sebagai suku apa. Nah, nanti tuh biasanya sudah bisa mulai menerima kehadiran yang lain, kebenaran yang lain gitu. Sampai akhirnya terus-terusan mencari sebuah kebenaran sejati versi kesadarannya sendiri. Nah, ini dialami sendiri memang enaknya. Nah, seeking ini biasanya butuh bimbingan sih. Butuh orang yang dipercaya. Ataupun kalau enggak, butuh sebuah sosok tertentu. Makanya, dari sini mulailah muncul sosok agama. Sosok-sosok yang dipercaya untuk bisa mengisi kekosongan, kehampaan batin tadi. Yang mana ini sebenarnya belum selesai, ini proses perjalanan yang panjang. Jangan terjebak di situ juga. Lama-lama ketika seseorang sudah mengalami fase pencarian, akhirnya kalau dia tidak sadar, dia kembali lagi ke fase di mana dia terjebak dengan sosok gitu. Makanya ini semua kesadaran tuh harmoni ya. Ada keselarasan, tidak terjebak dari satu sisi, tidak mengendap, tidak memendam. Setelah pencarian kebenaran, maka mulailah initial state. Initial state itu apa? Kita mulai sadar ada ya subjek atau objek. Gimana maksudnya? Gini, ketika kita masih di fase ego, kita nggak tahu apa itu subjek atau itu objek, nggak tahu. Ya kita taunya aku adalah aku, ya kan? Nah, jadi ntar ada pertanyaan lagi ya. Melepaskan kemelekatan dan rasa sedih gimana ya? Mungkin nanti aku jawab di nanti. Aku mau jelasin dulu yang ini. Atau mungkin nanti aku bahas di fase yang initial state. Karena kalau melepaskan kemelekatan itu teknis, itu bisa dengan latihan, vibrasi tinggi, dengan praktek, banyak prakteknya, meditasi, tapping, atau apapun. Tapi aku ingin sekarang menjelaskan dulu tentang seeking. Tadi sampai ke initial state. Setelah pencarian itu, sebenarnya pencarian nggak akan pernah selesai, tapi proses perjalanan pencarian kebenaran, sehingga lama-kelamaan, akhirnya mulailah cari sebuah guru, sebuah role model, atau mencari seseorang yang bisa mewadahi dari keperkumpulan, pelatihan, ataupun yang memang bertema spiritual kesadaran. Nah, di sini, di seeking ini, di seeking stage ini. Makanya di zaman sekarang ataupun di ya era sekarang, itu lebih mudah. Karena spiritualnya sudah berbasis kesadaran, yang ada science, yang bahasanya mudah dipahami, dengan teknologi lagi kan. Akhirnya silahkan memilih guru, silakan memilih mentor, fasilitator, apapun itu sebutannya, coach gitu. Nah, di sini mulailah bisa menyelaraskan antara mulai masuk ke initial state,
menyelaraskan antara subjek dan objek. Apa maksudnya? Subjek itu adalah inner being kita. Inner being itu nanti kita bisa mulai menyadari bahwa kita tuh bukan sekedar diri kita, tapi ada diri kita yang lebih tinggi lagi, kesadaran yang sebagai subjek, lalu ada objek. Nah, kita tuh objek yang menyadari dan merasakan pengalaman sensasi ini. Dan ini bisa menjawab bagaimana melepaskan kemelekatan dan rasa sedih. Nah, selama kita belum sadar bahwa kita adalah kesadaran, maka kita pikir adalah kemelekatan itu dan rasa sedih itu. Makanya kayak ya di sini aja sedihnya, penderitaannya di sini aja. Tetapi ketika mulai memasuki kesadaran dan kita sadar objek dan subjek sebagai subjek, maka kita bisa tuh menetralisir, menghapus, membersihkan objek. Apa itu? Kemelekatan, kesedihan, apatis, dendam, depresi, perasaan semua sensasi itu dan segala pikiran tayangan yang takut, yang khawatir itu akhirnya bisa kita selaraskan dengan kesadaran yang lebih tinggi, maka kita antara membersihkan semua pendaman itu atau kita menjadi wadah dan ruang bagi semua sensasi tersebut dan menyadari kesadaran kita yang utuh, yang murni. Nah, initial state tuh di situ. Kita mulai bisa menyadari bahwa adanya adanya subjek dan objek. Tapi itu benar-benar menyadari, bukan hanya sekedar pikiran. Karena di sini, di penjelasan begini, ini kan pakai pikiran nih, ini hanya sekedar informasi kan, hanya sekedar pengetahuan. Bisa jadi Anda atau kalian itu bukan benar-benar memahami. Ya, memang begitu, tapi harus dirasakan atau dialami sendiri dengan praktek. Dengan praktek. Jadi kita tahu, oh ternyata emang aku bukan aku. Gimana ya? Aku adalah aku. Misalnya Fernando tuh aku. Tapi aku tuh bukan hanya sekedar Fernando ini. Bukan gitu. Jadi aku tuh bukan hanya sekedar yang bisa merasakan sedih, kemelekatan tadi. Itu tidak lagi melekat pada diriku. Tapi kalau belum bisa masuk ke fase di mana aku menyadari subjek dan objek ini, maka terjebak gitu loh. Nah, oke, akhirnya setelah bisa memahami adanya subjek dan objek, masuklah ke fase integrasi. Ini penyaksian total, murni, non-dualitas. Jadi non-dualitas itu baru sisanya enlightenment. Itu enlightenment yang tanpa batas. Tapi kalau udah diintegrasi ini, itu nggak ada lagi subjek dan objek. Paradoks ya. Tadi fase sebelumnya ada subjek, terus ada objek. Nah, sekarang hilang subjek objeknya, sudah melebur, integrasi, phase, sudah melebur, nggak ada lagi yang namanya subjek objek, yang ada hanya ini, yang nggak bisa disebut itu. Ya kalau mau sebut ya ada hanya kesadaran itu sendiri, hanya ada ketuhanan itu sendiri, yang ada hanya aku. Tapi segala sesuatu yang kita sebut dengan form, bentuk, perwujudan, itu lenyap, yang ada hanya kesadaran murni. Makanya di pembahasan ini mulai spiritual yang tingkat tinggi, seperti pembahasan reinkarnasi itu ada, tapi tidak ada yang bereinkarnasi. Tapi kalau misalnya di pembahasan agama, terus aku pernah belajar makrifat, segala sesuatu adalah wajah Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya ada yang berjalan, yang ada hanya perjalanan. Dan bahasanya mulai begitu. Misalnya, tidak ada lagi yang melakukan sholat, yang ada hanya sholat itu sendiri. Nah, begitu kalau bagi yang muslim atau Islam. Begitu bahasanya, karena sudah mulai mencapai fase di mana integrasinya secara total, kesadaran murni. Bahasa-bahasanya jadi begitu. Tapi bukan berarti terus terjebak pada sesi itu juga. Nanti jadi orang gila, jadi di masyarakat tuh jadi kelihatannya gila. Makanya ada yang banyak tuh, aku ngelihat misalnya para musafir atau para orang-orang yang misalnya dia melakukan perjalanan, tapi berjalan terus seumur hidupnya. Dia terjebak di situ. Padahal itu hanyalah fase di mana dia harus melewatinya, melampauinya untuk bisa menyadari kesadarannya. Oke, begitu. Melepaskan kemelekatan, mungkin aku jawab tambahan ya di luar daripada ini. Kalau ini kan sudah materi terstruktur. Kita reminder lagi, kita recalling lagi materiku sebelumnya bahwa ada tuh yang namanya fase lagi, bentar. Teknis pembahasannya seperti tapping, ketukan, ya, untuk kita membersihkan pendaman emosi karena di tubuh tuh kemelekatan itu dan rasa sedihnya. Yang pertama tapping atau enggak mengizinkan diri untuk melepaskan kemelekatan itu.
Nah, ada yang tapping, ada yang meditasi juga. Tapi paling mudah, paling simpel sih tapping ya. Coba coba dulu lah. Kalau kemarin aku sampai badan-badan, sekarang coba dulu lah di wajah. Paling paling enak. Jadi biar kelihatannya aku nggak mau lagi sampai tapping-tapping mana di bagian tubuh, agak lama nanti. Jadi sekarang di wajah aja, mulai dari sini, ini bisa kiri, bisa kanan, tapping aja begini. Nah, niatnya bagaimana? Niat saja aku mengizinkan diri ini untuk melepaskan rasa sedih ini. Kan sambil mengingat semua perasaan itu dan semua tayangan. Sampai nangis, mau sampai bersedih, sampai akhirnya keluar air mata, biarkan saja. Dan tidak perlu ada kata-kata apapun, cukup diam, hayati, dan amati semua perasaan itu, sehingga dibiarkan total, dan akhirnya kita menjadi ruang untuk semua perasaan yang muncul tadi. Sebenarnya semua perasaan muncul itu untuk segera disadari. Karena ketika kita sadar, kita menjadi ruang. Kalaupun butuh bantuan, maksudnya butuh bantuan teknik, yaitu tadi, dengan tapping begini. Di sini, ini kiri atau kanan, di tapping 5 sampai 7 kali, terus di pelipis, bisa salah satu aja. Terus bawah mata, bawah hidung, dagu. Di sini, kiri atau kanan. Nah, pokoknya wajah aja tuh. Sebenarnya ada kepala, ada bagian sini juga. Tapi wajah itu udah cukup. Kayak kita tuh sambil misalnya mau nonton, atau sambil melakukan kegiatan yang ringan, sambil aja begini. Ataupun sambil ketika mengingat semua perasaan negatif itu. Nah, sebenarnya ketika sudah, aku tuh ada mau pembahasan selain daripada ini. Nah, jadi namanya segmentasi. Ini baru awakening, baru namanya awakening. Ya. Terus pembahasan topik selanjutnya itu, aku mau bahas tentang segmentasi. Nah, segmentasi itu di luar daripada yang the dark night of soul, seeking stage, itu fase kesadaran umum. Jadi, nggak peduli kamu itu mau awakening atau enggak, biasanya kalau sudah di kesadaran, biasanya otomatis sih sudah terlampaui atau melewati fase awakening. Ataupun dia berada di fase yang memang nggak tahu lah, bingung aja. Nggak tahu mengapain hidupnya. Gitu. Jadi konsep daripada awakening ini dilupakan di segmen ini, di segmen yang kesadaran, karena fase kesadaran itu ada 4 juga. Yang pertama itu adalah, ya tadi, sebelum kesadaran, sebelum sadar. Terus akhirnya dia mulai masuk ke fase kedua, dia adalah fase pengamatan. Pengamatan, ya kan? Fase pertama tuh fase penderitaan itu. Nah, apakah fase penderitaan itu termasuk dari awakening ini? Itu ya bebas. Kalau di kesadaran yang di pembicaraan ini, di segmen ini tuh tentang yang orang-orang belajar kesadaran. Entah itu nanti dari pelatihan, pengembangan, atau yang memang dari komunitas. Sekarang tuh kan banyak tuh komunitas, kesadaran, atau memang yang menjadi wadah dari perkumpulan orang-orang yang ingin mengembangkan diri. Baik dari kesadarannya, spiritualnya, karirnya, kekayaannya, kesehatannya, atau relationship-nya. Nah, di situ. Jadi mulai merasakan pertama tuh fase penderitaan. Aduh, gimana ya caranya aku bisa berubah, hidupku bisa lebih baik, bisa akur, aku biar nggak berantem terus sama pasangan, biar anakku nurut, anakku tuh sekarang tuh nakal, bahkan ada yang sampai, aduh, kok anakku jadi suka, nah, gitu-gitulah ya kan. Berarti mulai penderitaan. Nah, sudah mulai fase penderitaan ini, dia mulai mencari pelatihan, akhirnya untuk hidupnya berubah. Itu mulai ke fase pengamatan. Pengamatan ini sebenarnya yang tidak tadi kita bicarakan, yaitu ada subjek dan objek, tapi bedanya di sini, pengamatan ini lebih kepada menyadari semua perasaan tersebut di fase mindfulness based stress reduction. Di sinilah nanti dikenalkan dengan konsep-konsep. Masih dengan konsep-konsep, karena harus belajar. Belajar konsep hipnosis, pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, letting go, pelepasan, ya kan? Nah, di sini semua konsepnya. Baru
Ke fase ketiga tuh fase penyaksian. Jadi ada pemusatan. Di sini lebih ke pemusatan tubuh hara. Jadi teknik-teknik seperti mirroring, katarsis. Jadi mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang jarang mendengarkan teknik mirroring. Tapi mirroring itu harus telanjang bulat, telanjang penuh untuk bercermin, telanjang penuh. Itu latihannya. Teknik pelatihannya begitu. Itu untuk pengamatan. Nah ini ke pengamatan tuh sudah keluar daripada subjek dan objek. Jadi hanya ada peleburan, non-dualitas. Begitu. Nah, fase keempat itu periferal. Nah, di periferal ini aku termasuk yang gini, memberikan kelas atau pelatihan secara privat. Karena ujung-ujungnya dari tadi yang kubahas, itu nanti ketemunya di periferal. Periferal tuh stay awareness, open awareness, atau stay di awareness, stay di kesadaran. Kalau kalaupun misalnya nggak melakukan praktek yang tadi, yang sebelumnya mungkin dari penderitaan nggak lagi melakukan pengamatan atau penyaksian, ke periferal ini semua didapat. Nah, di sini di periferal. Nah, kalau udah periferal tuh udah bebas nanti, udah pencerahan gitu. Mau kehidupan sehari-hari, yang penting itu praktek periferal. Nah, aku tuh hanya membuka itu. Aku nggak bahas yang lain, aku tuh sebenarnya nggak bahas. Di dalamnya ada, tapi aku tuh nggak memberikan kayak materi, letting go, yang begini-begini, misalnya yang terlalu teknikal, terlalu spesifik. Aku cuma bahas satu, periferal. Dan periferal tuh panjang, sebenarnya banyak gitu. Tapi nama judulnya tuh periferal atau open awareness, stay di kesadaran. Itu doang. Nah, jadi kalau orang udah periferal, udah itu tadi gak ada lagi tuh pembahasan melepaskan kemelekatan. Ya udah lepas, udah selesai, sudah berdamai, udah clear gitu. Gak ada lagi rasa sedih. Tapi itu segmennya ya. Itu segmen kesadaran. Umumnya begitu. Nah, kalau kita kembali lagi ke fase awakening, ya seperti yang kita bahas tadi, pembahasannya ya kan, ada the dark night of soul, seeking stage, initial stage, integration, sampai akhirnya enlightenment, begitu. Coba kita lihat lagi ya, masih ada pertanyaan nggak? Karena begini, otomatis ya, kalau sudah di open awareness, periferal itu, nggak ada lagi tuh kemelekatan, nggak ada lagi bahkan diri pribadi, ego, itu semua sudah luntur, sudah lenyap, hanya ada kesadaran murni yang bisa mengamati ego dan menjalani kehidupan sebagai peran, dan bisa menghubungkan diri kita dengan Tuhan, dengan intuisi, dan mulai akhirnya di sini bisa menyelaraskan dengan hukum semesta, law of attraction, manifestasi. Nah, begitu. Sebenarnya alurnya begitu. Ini mirip-mirip kalau misalnya kita bahasnya dari awakening dan juga dengan segmen tadi yang aku bilang, segmen kesadaran. Umumnya begitu. Semoga bisa ini ya, nangkep ya apa yang aku tadi sudah paparkan. Karena memang kenapa aku bahas topik kedua ini, karena biar nggak bingung. Padahal ini kayak dua sisi mata koin gitu kan. Tapi kalau nggak dijelaskan ruwet juga, otak itu kan butuh penjelasan dan jawaban untuk bisa kita pahami bersama. Apakah sebelum fase Dark Knight sudah bertemu Twin Flame? Aku mau jawab nggak ya? Ada. Aku sebelum fase Dark Knight bertemu dengan Twin Flame-nya. Ya, ya. Tapi ya, ini bukan tentang aku. Sudah merasakan semua itu, fase-fase demikian. Nanti kalau kita sudah bertemu, apa ya gini, kalau pembahasannya nanti bertemu dengan twin flame, itu kan fase relationship, berhubungan lagi. Bukan hanya tentang pasangan, tapi dengan sosok seseorang gitu. Ini nanti melibatkan ilmu, di mana nanti ada dari kesadaran relationship nanti ada avoidant, ada yang tipe anxious, ada yang mix, ada yang chaos gitu. Dan itu seru, tapi kenapa aku nggak mau bahas begitu? Itu sekedar referensi yang sebenarnya kita pembahasannya untuk fun, untuk bersenang-senang. Tapi entah kenapa, ketika pembahasannya begitu, banyak sekali yang kayak down akhirnya. Mentalnya tuh down. Kayak seakan-akan menyalahkan sosok seseorang yang memang itu udah murni alami.
alamiahnya manusia atau kehidupan semesta ini menyediakan semua fenomena tersebut. Dan sebenarnya kita bahas secara fun saja. Tapi ketika dibahas, mulailah muncul kesedihan, pendamannya mulai tertimbun lagi. Nah, dan kebanyakan begitu karena mungkin masih muda. Ketika aku bahasnya di kolam yang penuh dengan anak-anak muda itu kadang jadi ribut sendiri. Padahal ada hal yang lebih kita bisa kembangkan lagi dari sisi awareness-nya, seperti pengembangan kesadaran untuk mengenali diri sendiri yang lebih utuh, sehingga mau kamu itu bertemu dengan twin flame ataupun dengan sosok, itu gak ada masalah karena kamu sudah berdamai dan selesai dengan diri sendiri. Itu. Karena kalau sudah bahas di spiritual itu ya sangat-sangat luas, nanti pembahasan spiritual atau kesadaran itu memang sangat luas. Termasuk misalnya yang di ranah mistis, di ranah setan-setanan, jin perjinan, malaikat, archangel, ataupun bahkan alien. Ya kan? Tapi aku gak mau bahas itu dulu. Terlalu ini ya, terlalu panjang. Lebih baik seyogianya adalah kita coba sadar diri dulu atau sadar mengenal diri dulu. Nah, itu enjoy, itu enak banget sebenarnya. Jadi kita tuh bisa kayak punya kesadaran atau intuisi tersendiri tentang apapun fenomena yang terjadi di realitas. Sehingga ya semua apa apa hubungan twin flame dengan spiritual awakening? Hubungannya begini. Kalau misalnya kamu merasa ada sebuah bentrokan energi ketika bertemu dengan twin flame ini dan mengakibatkan, ada akibatnya misalnya. Kalau nggak berakibat dia biasa aja. Tapi ketika mengakibatkan sebuah kesadaran yang bertumbuh dan mulai masuk ke fase spiritual awakening, nah di situ bisa jadi sebuah apa ya? Sebuah bentrokannya, sebuah titik temunya, tipping pointnya. Bisa, karena kalau dari pertanyaan apakah hubungan twin flame dengan spiritual awakening, bisa iya bisa enggak. Ini bisa berhubungan atau enggak karena bisa jadi seseorang bisa muncul spiritual awakening-nya tanpa bertemu twin flame. Kalau misalnya bertemu juga nggak harus orang itu mengalami spiritual awakening, malah makin depresi juga ada. Karena kalau kita lihat lagi dari kesadaran, semua pengalaman perjalanan kehidupan adalah spiritual itu sendiri. Tapi karena otak, pikiran butuh jawaban dan butuh referensi, maka kita mulailah dengan sebuah konsep, dengan sebuah identitas, dan pemaknaan. Jadi muncullah konsep twin flame, ataupun yang kita sebut dengan ya data, referensi. Ya fun aja, kita sebenarnya untuk membicarakan ini untuk fun, untuk sadar, sebenarnya untuk lebih aware saja. Oh, konsepnya begini. Oh, akhirnya kita bisa menyadari kita tuh bukan sama, kita punya banyak DNA ataupun jiwa. Dan otomatis ketika dari kesadaran ya lebih cenderung ya pemaknaan terhadap segala sesuatu itu menjadi lebih tinggi atau dari vibrasi yang tinggi. Tidak lagi hanya sekedar terjebak. Karena hidup itu sendiri adalah pengembangan diri untuk berkembang, untuk evolusi. Kalau kita secara fisik saja bisa terus berkembang, ya ada perubahan, masa dari segi jiwa tidak berkembang, tidak berubah. Nah, mau nggak mau, secara otomatis pasti ada pergerakan atau perubahan. Karena yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Dan ketika orang ditanya, dulu misalnya, aku waktu mengikuti seminar NLP, Neuro Linguistic Programming itu, satu-satunya yang manusia inginkan hanyalah perubahan. Misalnya ditanya, kamu ingin apa? Hadiah, apa yang paling manusia inginkan? Hadiah, apapun itu. Dan semua jawaban yang dilakukan, misalnya, saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin
jadi kaya, saya ingin sehat. Ingin, berarti ingin itu dari fase A ke B. Berarti fase dari A ke B itu apa? Perubahan. Berarti segala sesuatu yang manusia inginkan tanpa disadari ingin berubah. Selalu berubah. Dari dunia ke akhirat gitu, dari sini ke surga gitu. Selalu ada perubahan. Nah, tergantung dari data keyakinannya, pasti ingin selalu berubah. Tetapi di spiritual, perubahan itu sendiri sebenarnya hanyalah ilusi. Karena segala sesuatu adalah kesadaran itu sendiri, karena tidak ada yang sebenarnya melakukan perubahan, yang ada hanya perubahan itu sendiri. Ya, bingung nanti itu. Itu bahasanya diintegrasi, di mana biasanya kalau sudah pengalaman kesadarannya hanya ada aku, tidak ada lagi yang namanya keterpisahan, barulah di situ bisa ngerti atau mengalaminya, memahaminya. Tapi kalau belum sampai di situ ya mohon maaf, kadang kalau di sesi sekarang live-nya ini cukup damai kayaknya. Waktu yang lalu-lalu itu ada yang sampai aku diintervensi, ada yang sampai wow lumayan ya. Itu pembahasannya harus dijawab sesuai dengan dogma atau keyakinannya. Dan itu fun menurutku, itu asik saja. Tapi itu menunjukkan juga bahwa kita berada di ya masyarakat yang sebenarnya memiliki kecenderungan untuk ya belum sadar, kecenderungannya untuk destruktif. Tapi ya it's okay, it's ya yeah, for me itu sangat-sangat menyenangkan. Berarti semua harus dialami ya Kak, harusnya coba dihilangkan kata harusnya. Berarti semua ya dialami gitu. Karena kalau harus ada, ya kalau dari saudara kata-kata ini nggak ada yang salah, berarti semua harus dialami, iya. Tetapi ketika dari pertanyaan ini, kalau kita ngomong secara jujur aja, siapa yang bertanya harus itu? Nah, siapa yang ingin mengalami, siapa yang mewajibkan kata harus itu? Gitu aja. Karena nanti biar kita sekarang kesadarannya mulai masuk atau mulai terbiasa di fase perayaan. Mau harus terjadi, mau enggak, harusnya itu udah nggak ada. Yang ada hanya perayaan. Yang ada hanya kasih sayang, ketulusan, keikhlasan. Nah, karena begini, kita itu terbiasa, ya aku nggak tahu mungkin, tapi kebanyakan dari temanku, dari kecil juga, kita tuh terbiasa sekali dengan kata-kata yang seperti ikhlaskan saja, sabar. Itu paradoks sekali apa ya? Sangat bertolak belakang dengan apa yang dirasakan. Ketika belum mengalami kesadaran atau belum bahkan aku mungkin kapan ya? 12 tahun yang lalu itu aku mengingat kembali dengan rasa benci, terus tiba-tiba ditepuk gitu ya. Cobalah untuk ikhlas. Waduh, itu rasanya itu kan kesel banget. Kayak nggak enak aja. Kamu harus sabar gitu. Iya, jadi hanya seperti malah malah apa ya? Malah backfire, malah jadi sebuah penentangan gitu. Karena menariknya, tapi kalau udah sadar ya kata harusnya hanya sekedar kata, enak aja gitu. Tapi kalau misalnya masih ada urgensi kayak aku tuh harus mengalami kesadaran, enggak juga ngapain gitu. Enggak perlu, enggak perlu ada kata harus. Semua tuh sudah pada tempatnya. Kita semua dalam kesadaran anywhere, anytime is the right thing. Kita semua berada dalam posisi, keadaan, waktu, dan tempat yang paling tepat sekarang. Jadi nggak perlu ada penyesalan, kesedihan, kemarahan, jengkel. Semua yang sekarang telah kita lalui, semua pengalaman itu, semua yang telah kita jalani itu, adalah hal yang membentuk dan membuat kita berproses dan akhirnya menjadi diri kita yang sekarang. Berapa kali manusia mengalami the dark night of soul?
Kalau secara umum, awakening itu bisa beberapa kali. Itu tergantung dari definisinya. Yang paling penting itu sebenarnya pengalaman apa yang dialami dari Dark Night of Soul. Karena dari pengalaman ini biasanya muncul sebuah fase ini tuh sebenarnya nggak penting. Yang paling penting itu pengalamannya, pengalaman naik turunnya. Kalau misalnya sudah berada di open awareness, stay di kesadaran, maka nggak ada lagi the dark night of soul. Yang ada hanya kesadarannya. Tapi kalau misalnya kita, karena aku nggak tahu, dan memang semua perjalanan orang nggak ada yang tahu, semua itu pengalaman pribadi masing-masing. Makanya dari situ dikonsepkan. Maka manusia bisa mengalami the dark night of soul, bisa berkali-kali, bisa sekali, bisa nggak pernah sama sekali. Karena begini, yang mengalami itu diri sendiri. Ada fase perjalanan, ada naik, ada turun. Ketika dia naik, kesadarannya, terus dia terjebak lagi, mendem lagi, bangkit lagi, dark night of soul lagi, terjebak lagi, mendem lagi. Nggak ada yang tahu, gitu. Nah, karena kalau mau jawab berapa kali, sebenarnya nggak pasti. Karena tergantung dari kesadaran, state of being-nya. Nah, sebenarnya makanya kenapa aku tuh lebih sering melakukan penjelasan tentang pengenalan jati diri sebagai kesadaran, ya supaya ngapain juga repot-repot memikirkan the dark night of soul, gitu. Karena sudah sadar ya sudah ada di open awareness, stay di kesadaran. Tapi ya karena balik lagi setiap individu ya, aku nggak tahu, nggak bertanggung jawab terhadap siapapun yang mendengarkan ataupun karena bukan juga secara privat, secara pribadi aku kenal atau mungkin tidak privat sama aku langsung gitu ya nggak tahu gitu kan. Bisa mengalami perjalanan naik turun dalam hidupnya ya sebenarnya yang dialami sendiri. Nah, makanya lebih enaknya kalau dari aku kenali diri sendiri, sadari itu semua, sadari pendaman apa yang kita punya, seluruh sensasi, pikiran, dan perasaan yang telah dirasakan, alami kita sebagai ruang. Maka setelah itu, mau ada penderitaan, ada pengalaman Dark Night of Soul, ada awakening, itu bebas. Karena yang ada hanya kesadaran dan yang ada hanya perayaan itu sendiri. Nah, sebenarnya aku tuh ada materi tambahan atau materi utama aku tuh untuk masuk ke sadar nafas loh. Tapi udah jam 9 ya. Jam 9 malam. Tadinya tuh aku mau bahas Dark Night of Soul, segmen, dan materi utamanya tuh sadar nafas. Ada 4 jeda, 4 titik nafas. Jadi di sini materi, aku tuh mau bahas ada 112 teknik ya. Harusnya malam ini tuh malam pertama aku bahas yang teknik teknik pertama. Nah, jadi dari sini baru kuhubungkan dengan nafas, karena itu, tapi kayaknya udah gak sempet ya. Sudah. Oke, aku jawabin pertanyaan aja deh. Meditasi agar pikiran fokus bagaimana? Oke, terima kasih Kak Leti Pasari, 17 pertanyaannya. Meditasi agar pikiran fokus. Di sini sebenarnya ada meditasi, ada pikiran. Nah, tujuan daripada meditasi sebenarnya nggak ada tujuan kalau dari konsep kesadaran itu sendiri. Nah, kalau dari pikiran, memang pikiran itu butuh untuk ditenangkan atau dalam tanda kutip dilenyapkan walaupun dia nggak sebenarnya hilang. Nah, berarti untuk awal, ya, di sini kita bahas meditasi sebagai tujuan dulu. Oke? Berarti kalau meditasi sebagai tujuan, maka hanya fokus ke, ini pembahasannya mau masuk ke sadar nafas. Tapi karena nggak sempet, karena kalau aku ngomongin sadar nafas itu udah bukan lagi, aku nggak mau bahas lagi pakai embel-embel meditasi atau apapun. Tapi karena ini mau jawab meditasi, maka begini. Paling penting coba Kak Letifa Sari, fokus itu, kita tuh, pikiran tuh bukan fokus tuh justru malah konsentrasi. Pikiran itu agar kita amati, agar kita bisa mengamati dan menyadari pikiran. Semua tayangan yang muncul di pikiran, semua sensasi yang ada, yang membuat kita hadir sebagai kesadaran,
Itu sebenarnya untuk selalu membuat kita aware ya, sadar. Maka tapi kendalanya adalah kita kan belum sadar, kita adalah kesadaran. Maka kita lebih fokus kepada pikiran dan perasaan. Maka tayangannya muncul, ada gambar, ada visual tentang kekhawatiran, ketakutan, atau semua pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Kalau pikirannya muncul di kepala, tayangannya, maka rasa sakitnya juga sensasinya seperti sedih, marah, jengkel itu ada. Nah, ada rasa malu, ada rasa nggak enak, nggak nyaman. Teknik utama dari aku begini, meditasi itu coba biarkan semua pikiran tersebut apa adanya. Jadi coba misalnya sehari sekali luangkan waktu ya, misalnya sejam atau kalau terlalu lama 30 menit, fokus hanya untuk membiarkan semua pikiran itu apa adanya. Mau lenyap, mau enggak, biarin aja. Sambil bernafas seperti biasa. Karena semua yang menyebabkan diri kita itu menderita adalah pendaman itu. Pendaman yang kita tanpa sadar selalu membuatnya berputar-putar di kepala atau tubuh kita itu. Looping istilahnya, loop. Maka sebenarnya nanti kalau sudah dalam kondisi meditasi yang murni atau kondisi meditatif, terbalik nanti. Jadi dalam waktu 24 jam termasuk tidur itu adalah kondisi alamiah, kondisi tenang. Tapi kita kebalik. Justru dalam kondisi dalam 24 jam itu adalah kondisi survival, kondisi memikirkan perasaan, memikirkan semua penderitaan itu, kekhawatiran, rasa kebencian, rasa kesedihan itu, sampai ke bawah mimpi kadang. Nah, makanya latihannya dimulai untuk sediakan waktu setengah jam atau sampai 1 jam untuk membiarkan dulu semua itu. Jadi fokus hanya di keadaan itu. Oke? Nah, karena ini penting, membuat kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan perasaan itu bukan diri kita. Tapi ini nggak bisa dipikirkan, ini hanya bisa dipraktekkan untuk bisa mengalami secara langsung. Baru dari situ bisa transisi, pelan-pelan berubah keadaan, nanti kesadaran kita yang mengambil alih diri kita sendiri itu untuk, oh nanti bukan lagi 24 jam, bukan lagi, ya termasuk tidur, termasuk loh, karena stres itu dibawa ke tidur, makanya sampai mimpi, makanya aku bilang 24 jam. Nanti mulai bergeser transisi bukan lagi 24 jam, mungkin nanti turun jadi 22 jam, 20 jam gitu. Sampai akhirnya kondisi kita benar-benar netral di dominannya, misalnya 16 jamnya itu meditatif. Baru sisanya larut dalam kondisi pikiran, perasaan, dan kondisi yang nggak enak itu. Sampai akhirnya lama-lama ya nggak ada sama sekali. Nah begitu. Jadi fokus aja di nafas, sediakan waktu sehari untuk membiarkan semua perasaan dan pikiran itu hadir seutuhnya di saat itu. Yang nggak enak, termasuk misalnya mau punya sesuatu yang ingin, tapi pisahin dulu coba. Kalau misalnya ada keinginan itu fase yang lebih tinggi, energinya lebih tinggi, energi power, keinginan untuk memanifestasi, untuk ya mewujudkan sesuatu. Itu nanti next step lagi. Fase awal kalau misalnya masih dilanda kesedihan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, coba fokus dulu di situ. Fokus dulu di untuk menyelesaikan semua pendaman emosi itu. Setelah selesai, barulah nanti coba ke fase yang ingin mewujudkan sesuatu, memanifestasi apapun yang diinginkan. Semoga membantu. Oke, Mas atau siapa ya? Aku coba. Wiji Semara Bumi. Terima kasih, Mas, komentarnya. Susah menyampaikan ke masyarakat kita karena masih terbelenggu paradigma keyakinan masing-masing. Iya, tapi ya kita sadari saja apapun yang telah terjadi dan kita secara kolektif juga membantu dengan kesadaran kita yang sekarang, kita lebih bersyukur, saya juga lebih bersyukur karena ada potensi, maka akan ada perubahan, berarti ada kemajuan, walaupun mungkin tanpa sadar kita juga bisa melihat ada pergerakan sedikit demi sedikit dan biarkan waktu yang menjawab. Iya,
Just mantap Kak, oke. Iya, saya sudah 2 kali alami The Dark Knight of Soul. Yang pertama saya nggak terlalu paham cara keluarnya. Oke, berarti ya sudah bisa keluar ya ininya sekarang. Kalau Awan, kalau seseorang meditasi, terus nggak ada apa-apa, hanya napas dan gelap itu sendiri, apakah itu alami atau gimana? Ya itu alami. Kalau malah itu cenderung lebih bagus, lebih bisa mudah untuk mengalami kesadaran yang lebih dalam lagi. Karena banyak sekali kenyataan yang terjadi di masyarakat dan cerita yang aku baca dari yang curhat, ketika merem itu sendiri tuh sudah muncul setan, sudah muncul hantu, sudah muncul ketakutan, jadi serem nggak mau meditasi. Nah ini sudah tahap yang cukup bagus kalau nggak ada apa-apa, hanya nafas. Nah ini mungkin nanti ya kita akan bahas lanjut di 4 titik nafas dan meditasi itu sendiri. Pembahasan ini sangat asik. Ketika yang ada hanya nafas dan hanya gelap itu sendiri, nanti ada fase berikutnya yang nggak ada nafas itu. Yang pengalaman tanpa nafas, kita bernapas tapi nggak ada nafas. Yang ada hanya itu. Nanti kita pembahasannya deh. Saya terjebak di fase itu hingga dikasih The Dark Knight of Soul yang kedua. Saya baru belajar spiritual. Oke, bagus, good, good. Ya, berarti ya termasuk pengembangan ya. Berarti dari yang terjebak di fase pertama, sekarang ada fase yang kedua gitu. Ya ini semesta tuh mengetok pintu kita agar kita tuh selalu berevolusi sebenarnya. Ya jalani saja. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Itu ada pengalaman masing-masing. Saya hanya bisa mendoakan dan memberikan energi yang lebih positif. Besok bahas sadar nafas ya Kak, siap. Besok Rabu ya, Rabu minggu depan aku coba. Rabu, oke. Gawat kalau kita tiap hari mode bertahan hidup, energinya habis. Hormon stres bisa mengambil alih, betul. Benar sekali, tapi kenyataannya yang banyak terjadi di masyarakat adalah begitu. Kasih deh, sama-sama Kak Leti Fasari. Live kabar ya. Oke, aku sebenarnya buat jadwal di live itu, cuma nggak tahu aku itu bakal terekspos nggak gitu. Kalau aku mulai sekarang rutin gitu gini. Sabtu atau Minggu, Senin, Selasa atau Rabu. Biasanya lebih enak Rabu. Terus kalau Kamis atau Jumat itu kadang-kadang. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Sabtu atau Minggu, Kamis atau Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Itu tuh pilih satu aku untuk menyesuaikan dulu. Jadi komitmennya aku dalam waktu seminggu itu ada 2 kali atau enggak 3 kali gitu. Atau mungkin ya aku nggak tahu soalnya di live itu dia nggak nyediain kabar kayak misalnya aku kan buat jadwal gitu bakal di share nggak gitu karena aku cuma buat aja planning gitu sama yang paling penting ya ini tadi informasi tentang yang penting seminggu 2 sampai 3 kali itu ya. Oke, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di live berikutnya. Aku tutup sekarang, sudah jam 9 lebih. Jadi selamat beristirahat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya dan telah mendengarkan. Semoga kesadaran kita selalu naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Terima kasih. Aku tutup ya live-nya.